Halo semuanya, yo yo yo, Dunia Ya Suara kembali mengeluarkan konten tips lagi nih, yaitu 5 tanda kalau kamu diprioritaskan sama si dia. Ayo, kamu prioritasnya dia bukan? Ditonton ya sampai habis, biar gak setengah-setengah gitu. Yang baru nonton, halo, selamat datang. Perkenalkan, gua Koko atau Farel yang udah ngalamin pahit manisnya percintaan. Daripada galau gak jelas, Koko bikin konten seputar percintaan dari tips sampai podcast menurut sudut pandang Koko. Dan kalau kamu suka dengan konten yang seperti ini, bisa like, bisa komen, dan bisa subscribe. Bantu Koko dalam menuju 1000 subs. Yuhu! Oke, let's go. Yang pertama, dia mengingat momen sekecil apapun kalau bersama kamu. Yo sobat, ini yang pertama, tanda kalau kamu diprioritaskan sama si dia. Jika dia mengingat momen bersama kamu, sekecil apapun, berarti dia menganggap momen itu berkesan dan tak terlupakan. Apalagi kalau sama kamu, ya misalnya dari telepon bareng, atau jalan bareng, atau momen-momen sepele lainnya mungkin, tapi yang diingat sama dia. Nah, masalahnya, dia inget gak sama kamu? Ayo, coba deh kita lanjut ke tanda yang kedua. Let's go. Yang kedua, tanda yang kedua, kamu menjadi salah satu prioritas dalam kesibukannya. Ya sobat, ini tanda kedua kalau kamu diprioritaskan sama si dia. Memang, kalau yang udah diprioritaskan, gak ada alasan untuk tidak didahulukan. Kalau kamu menjadi salah satu prioritas dalam kesibukannya, misalnya dalam keadaan jadwal dia yang sangat padat, tapi masih sempat buat sekedar ngabarin gitu 1 atau 2 menit, itu pun udah paling minimal. Berarti kamu wajib sadar kalau kamu di prioritasnya dia. Tapi kalau sibuk banget Rel, ya memang bener sih kalau orang tuh punya kesibukannya masing-masing. Tapi di zaman sekarang ini sangat sulit untuk manusia lepas dari gadget, ya kan? Pasti ada 1 atau 2 menit megang HP. Kalaupun ada alasan untuk tidak megang HP, pasti dia mencari cara untuk sekedar ngabari kamu. Misalnya dia minjem ke HP saudara kah, teman kah. Pokoknya ada deh caranya kalau dia memang niat gitu. Jadi gak ada alasan kalau memang kamu dalam prioritasnya dia. Prioritas bukan masalah waktu, tapi masalah niat untuk mengorbankan sesuatu. Kita lanjut ke tanda yang ketiga. Let's go. Yang ketiga, tanda yang ketiga, respon dia ke kamu berbeda dan cukup intens. Ya sobat, ini tanda ketiga kalau kamu diprioritaskan sama si dia. Sudah jelas, mau cowok atau cewek, jika sedang deketin seseorang, pasti ada sesuatu yang berbeda. Nah, seperti respon. Kalau respon dia ke kamu yang berbeda, gak seperti teman pada umumnya, yang kamu rasa ada topik yang cukup bervariasi, makin deket dan makin intens hubungan kalian, berarti kamu bisa termasuk dalam prioritasnya dia. Karena jujur aja, Koko pun kalau bukan prioritas, malas banget nyari topik atau nyambung topik yang udah habis dengan topik baru. Jadi, apakah kamu sudah dalam prioritas dia? Kita lanjut ke tanda yang keempat. Yang keempat, tanda yang keempat, sering menceritakan masalah pribadi atau kegundahan atau cerita yang berharga kepada kamu. Yo sobat, ini tanda keempat kalau kamu diprioritaskan sama si dia. Ini tanda yang cukup ketara banget loh. Jika dia sering menceritakan masalah pribadi kepada kamu, sekecil apapun, berarti dia nganggap kamu itu lebih dari sekedar teman biasa. Ada kepercayaan lebih ke kamu. Ya karena masalah pribadi kan sulit gitu buat diungkapin. Tapi ada beberapa orang yang mengungkapkannya kepada orang yang dipercaya gitu sama dia. Nah, kalau misalnya dia sudah percaya kepada kamu, berarti
ada kemungkinan besar kamu menjadi prioritas dia. Jika sedang ada masalah, ada kegundahan, atau ada cerita-cerita yang mau di-sharing gitu ke kamu. Ayo, udah ada cerita dia yang menarik belum ke kamu? Dan ini akan nyambung ke tanda kita yang terakhir. Jadi siap-siap. So let's go. Yang kelima. Tanda kelima, kamu dijadikan tempat untuk pulang ke tanda kutip rumah. Yo sobat, ini tanda kelima atau yang terakhir dari dunia hanya suara. Kalau kamu diprioritaskan sama si dia. Sejauh apapun jarak atau waktu, sesenang atau sedih apapun keadaan dia akan kembali ke kamu. Ya, betul sekali, rumah. Tempat dia menceritakan keluh kesah dia, atau mungkin kebahagiaan dia. Dan ini menjadi alasan terakhir dari Koko kalau kamu diprioritaskan sama si dia. Dan jika ini terjadi kepada kamu, selamat. Kamu menjadi bagian prioritas sama si dia. Bukan berarti harus jadi nomor satu. Yang terpenting adalah kamu masuk ke dalam prioritas dia, yang didahuluin sama dia, yang bakal dia perjuangin, yang bakal dia korbanin. Itu yang penting, prioritas itu. Bukan masalah nomor satu atau nomor dua. Tapi masalah di mana dia rela untuk mengorbankan segalanya. Oke, semangat. Oke sobat, itu adalah 5 tanda kalau kamu diprioritaskan sama si dia. Jadi, apakah kamu diprioritaskan sama dia, atau justru kamu gak berarti dalam hidupnya? Yuk, monggo bantuannya gengs. Kalau kalian suka nih, Koko bikin konten-konten kayak gini nih, bahas-bahas tentang percintaan, tips dan trik, atau apapun itu yang berhubungan dengan percintaan, kalian bisa langsung like. Kalau ada kritik, saran, atau request, bisa langsung tulis di kolom komen. Mau bikin apa nih next episode? Mau bikin apa? Dan bantu sub dong menuju 1000 nih. Ayo semangat. Dan kalian bisa juga follow di Instagram Koko @kofarel. Kalian bisa sharing di situ, tanya-tanya mungkin seputar percintaan. Salam dari aku untuk kamu. Dunia hanya suara. See ya.